Kok tegang? Oke, udah mulai aman Mas? Oke. Jadi kita mau ngapain nih teman-teman? Nggak tahu. Konsepnya nggak tahu. Seadanya. Jadi intinya kita sapa dulu kali ya teman-teman yang nonton. Ini MC ya. Yes. Kita sapa dulu buat Mbak Ida pastinya, terus juga teman-teman yang sekiranya menemukan video kita kali ini ya. Selamat sudah memencet video ini. Pak Puji. Oke, kita mau ngapain nih El hari ini? Jadi kita di sini kita mau ngapain ya? Diskusi. Intinya diskusi ya. Terus kemarin yang nentuin topik kita sendiri. Ya. Kita ternyata sudah bersepakat untuk membahas satu teori mengenai kritik sastra atau sastra gitu aja. Sosiologi. Ya tapi konteksnya itu sastra. Kritik sastra. Berarti salah satu teori yang bisa dikaitkan juga dengan kritik sastra. Santai aja Mbak. Santai. Ya, bisa dikaitkan dengan kritik sastra yaitu sosiologi sastra, karena ada beberapa cabang dari teori ini. Kemarin kita bersepakat untuk memilih Alan Swingwood. Ya, betul. Itu orang mana itu Mas? Itu orang akademisi Inggris. Karena aku baca. Yes. Gitu lah. Terus ya mungkin ya sebagai pengenalan itu si Alan Swingwood ini dikenal sebagai akademisi Inggris yang kontribusinya signifikan dalam bidang sosiologi sastra. Terus karyanya yang paling terkenal itu judulnya The Sociology of Literature 1972. Mungkin bisa langsung aja kita masuk ke topik kita yang akan kita bahas pada sore hari ini. Sore apa Dimas? Oh iya. Salah warnanya. Oke, lanjut mungkin bisa langsung masuk aja atau gimana? Gimana? Kita kan mau bahas apa objeknya? Oke, jadi objek kita kali ini kita mengambil salah satu cerpen karya W.S. Jambak ya, yang berjudul Urat Tangan Ayah. Nah, untuk sinopsisnya bagaimana mungkin akan dijelaskan oleh teman kita nanti. Berikut dengan pengenalan teori yang nantinya akan kita gunakan nih. Oke, silakan kepada siapa nih yang mau ngejelasin tentang sinopsis dulu? Aku. Oke, Hani. Jadi cerpennya kan judulnya Urat Tangan Ayah. Nah, itu tuh menceritakan tentang Urat tangan ayah. Ayah. Menceritakan tentang seorang gadis dan keluarganya yang diusir oleh tentara-tentara gitu. Terus mereka juga mencari tempat tinggal yang kedengeran. Iya, oke. Lanjut. Nah, dia tuh mencari tempat tinggal gitu loh karena diusir. Mereka juga nggak punya tempat tinggal. Nah, selama mereka mencari tempat tinggal itu mereka nggak mendapatkan air yang layak, terus makanan yang cukup gitu kan. Terus aku ngobrolin ya Mbak. Santai aja. Nah, terus habis itu yang tadinya ibunya cantik juga jadi punya penyakit kulit gitu, sama adik dan si gadis ini itu tuh jadi gatal-gatal gitu, punya penyakit juga. Nah, setelah itu mereka ini para pengungsi apa pelarian Pengungsi yang berlari gitu. Pengungsi yang berlari ya. Para pengungsi ini pengungsi yang berlarian. Para pengungsi ini tuh mereka memutuskan untuk pergi ke pulau lain ya dengan sebuah perahu. Namun sang ibu itu sebenarnya nggak setuju dengan itu. Tapi sama ayahnya, sang istri suaminya itu diyakinin kalau misalnya kita lebih baik lari daripada mati di situ, di tempat itu gitu. Terus akhirnya sang ibu juga menjadi yakin, terus ikut naik kapal. Nah, pas di perjalanan itu, pas di kapal ternyata si ibunya ini sakit, terus akhirnya meninggal dan mayatnya dibuang di laut. Nah, terus
apa namanya, akhirnya ada apa sih, doa anaknya itu terkabulkan. Doa apa sih, aku lupa deh. Apa doanya ya? Pokoknya doa Dana Tina itu. Bukan. Kalau Humbar Kelana, bukan. Dia mengutuki orang-orang yang di kapal itu kan. Iya, pokoknya dia berdoa supaya ya gitulah pokoknya, terus akhirnya kapalnya terdampar, terus terombang-ambing Dulu baru terdampar, Mbak. terombang-ambing terdampar. Akhirnya mereka terpisah semua sampai ayahnya tuh nggak ditemuin, yang selamat cuman gadis itu dan Woi. Maaf. gadis itu dan si adiknya ada di tempat, berarti mereka udah di pengungsian, ya kan? Pengungsian baru. Nah, di pengungsian baru itu mereka dapat makanan yang layak tiga kali sehari. Tapi sayangnya waktu di sana itu si gadis itu malah dilecehkan sama yang sama-sama pengungsi. Dia dilecehkan gitu. Dia dijadiin bahan pelampiasan hawa nafsu gitu. Nah, selain itu juga pokoknya sampai si ceweknya ini mungkin udah menderita penyakit ya, kelamin gitu. Terus habis itu si si adiknya ini juga mulai bergabung atau main sama laki-laki yang udah ngelecehin kakaknya itu. Si kakaknya tuh khawatir, dan kekhawatirannya tuh terjadi pas suatu hari si adiknya ini mencuri suatu barang di sebuah desa. Nah, dia tuh diamuk massa sama warganya sampai kejang-kejang, pokoknya sampai akhirnya si adiknya ini mati. Nah, endingnya itu si gadis itu buat simpul dari tali ya. Nah, buat simpul dari tali itu diiketin ke si cowok bejat. Si cowok bejat itu waktu lagi melorotin celana, membelakangi dia tapi nah, jadi kayak langsung diiketin di leher, akhirnya dibunuh sampai keluar darah dari bagian itulah. Girl. Gitu ceritanya. Begitu. Sedih ya. Itu based on true story kali ya. Cuma based on Imajinasi. cerminan Emang iya imajinasi. cerminan dari Kehidupan nyata. kehidupan nyata gitu maksudnya. Iya nggak sih? Bisa aja. Iya, Nanti iya. coba tanya, Kan bisa kita dulu ya? bahas. Iya betul Oh, betul, iya. betul. Kan kita ada kontaknya ya. Bisa ya? Instagramnya. Instagramnya Mas. Gimana nih Mas? Sherlock gitu ya. Sherlock. Ya, kalau nggak mau nanti Ajak kita aja ke jambak sini. ya. Ajak aja ke sini Jambak kalau kan. enggak. Oh iya mas. Dari situ. Terus oke lanjut. Terus Berarti. lanjut ke landasan teori yang bakal kita pakai untuk analisis cerpen Urat Tangan Ayah. Urat tangan ayah. Ayam. Oke, jadi sebelum kita analisis, kita kan kenalan dulu nih sama teorinya. Kita pakai teori sosiologi sastra. Nah, gampangnya tuh gini, kalau biasanya baca karya sastra tuh cuma fokus ke ceritanya. Nah, sosiologi sastra tuh ngajakin kita buat lihat di balik cerita ini tuh ada apa sih hubungannya sama kehidupan masyarakat. Kan. Monggo. Oh, boleh gitu. Boleh, gini aja kita boleh. Makan. Terus jadi teori ini tuh percaya kalau karya sastra bukan cuma hasil imajinasi dari pengarang doang, tapi nyeritain situasi sosial, budaya, bahkan masalah yang terjadi pas si karya sastra itu dibuat kayak gitu. Terus misalnya nih kalau ada novel bahas soal kemiskinan. Nah, jadi kemiskinan tuh bukan cuma toping doang di cerita itu, tapi bisa aja pas karya sastra itu dibuat kondisinya juga lagi ada kemiskinan pas masa itu. Itu kayak cerminan masyarakat. Jadi kayak kita bisa tahu pas bisa aja nih emang kayak gitu. Terus nah, itu si
Alan Swingwood. Swingwood. Nah ini tuh salah satu tokoh yang ngembangin teori sosiologi sastra. Nah dia tuh bilang kalau karya sastra tuh bisa dilihat dari 3 sisi. Pertama, karya sastra sebagai cerminan atau refleksi zaman. Terus yang kedua, sastra tuh dilihat dari proses produksi apa mbak? Kok aku tipe kayaknya. Apa nih? Maaf ya guys. Maaf ya guys. Produksi pengarang. Oh iya, keperangan apa? Kepengarang. Pengarangnya. Kepengarangan. Terus yang ketiga, sastra tuh dilihat dari hubungannya sama sejarah atau kondisi masyarakatnya. Nah jadi sosiologi sastra tuh bikin kita sadar kalau karya sastra bisa banget kita pakai buat nyotek kehidupan sosial masyarakat. Oke. Sebelum lanjut aku ngecek dulu kan. Ya betul mas. Oke. Liatin mas. Jadi cocok banget lah ya teori yang emang beneran nggak sih ini mencerminkan tentang apa etnis Rohingya yang dulu sempat ramai di Iya internet di dulu. Indonesia kemarin di kira-kira media sosial. US Jambak nih emang terinspirasi dari itu apa enggak? Mungkin akan kita dijelaskan bahas oleh teman-teman sekarang ya. dia akan menganalisis Betul. karya sastra ini. Ini saya mas. Silakan bebas aja. Silakan. Siapa aja? Siapa dulu? Siapa aja, Mbak? Bebas gitu. Bebas. Bebas. Oke, jadi kayak kalau misalnya dilihat-lihat sih kayaknya ya itu tuh ceritanya based on apa ya, bukan based on terinspirasi dari Terus waktu kemarin terus story waktu kemarin Indonesia itu sempat rame ketika pengungsi kaum Rohingya datang ke Aceh kan. Itu waktu itu di media sosial banyak banget yang apa ya istilahnya kayak memberikan komentar jelek atau gimana ya, seperti menolak karena ya menurut mereka pertama Indonesia sendiri terutama di Aceh itu keadaannya juga masih belum kayak Jakarta lah Semaju gitu istilahnya, Jakarta. semaju itu gitu. Terus tiba-tiba udah ada pengungsi lain gitu. Jadi netizen itu berpikir kalau nanti ini aja tuh masih kayak gini, masih bagian di Aceh itu masih begini, terus tiba-tiba ada orang datang nanti ini gimana, nanti keadaan kita kondisinya gimana gitu. Terus yang kedua juga aku sempat baca banyak orang-orang yang takut kalau misalnya pengungsi-pengungsi ini apa istilahnya seperti kejadian di Palestina dan Israel. Mereka menganggap takutnya kaum Rohingya ini akan mengambil tanah di Aceh seperti Israel mengambil tanah di Palestina gitu. Jadi kayak gimana ya, itu ada kayak cerminan refleksinya. Jadi kisah ini tuh mereka kan pergi ke mereka terdampar di suatu daerah, terus mereka tetap aja dikasih makanan dan sebagainya, tapi dalam cerita itu mereka itu gak bisa kerja karena gak ada yang percaya sama mereka. Bahkan mereka sampai mencuri, bahkan mereka melecehkan gadis itu tuh karena mereka tuh gak ada yang dikerjain. Jadi mereka mau ngapain ya, jadi akhirnya mereka berbuat perilaku bejat seperti itu gitu. Terus beberapa hari yang lalu aku juga sempat baca tentang ada satu komunitas yang dibuat oleh perempuan pengungsi dari mana aku nggak tahu, pokoknya namanya kalau nggak salah Nimo. Jadi dia itu bercerita kalau sempat teman dari pengungsiannya itu cerita ke dia kalau dia itu dilecehkan sama satu pengungsi juga gitu, kayak satu pengungsinya juga gitu, jadi kayak satu nasib, jadi sama gitu loh kayak ceritanya kalau misalnya bukan orang dari luar yang menyakiti mereka, tapi orang dari dalam, orang yang mereka kira adalah satu nasib, pasti sepenanggungan dengan mereka malah yang berbuat kejahatan kepada mereka gitu. Jadi kayak cerita ini tuh merefleksikan, mencerminkan, memantulkan kisah sebenarnya sejarah sosial yang sebenarnya ada gitu. Karena cerita-cerita imigran itu tuh sebenarnya kalau misalnya dari orang yang seperti kita, orang yang tinggal di sini, orang yang punya tempat untuk tinggal, kita tuh merasa jauh banget gitu loh, kayak emang ini beneran kejadiannya begitu ya, kayak karena kita nggak merasakan, tapi sebenarnya itu imigran itu nggak semudah itu hidupnya. Kayak perbedaan kita dengan mereka itu nggak
mereka itu butuh tempat. Gimana cara ngomongnya ya? Bingung aku ngomongnya itu. Kalau kita sama-sama manusia, tapi kita punya tempat tinggal, tapi mereka enggak gitu loh. Jadi mereka itu harus mencari tempat, harus kemana-mana gitu. Jadi ya itulah pokoknya gitu. Itu pandangan aku tentang bagaimana cerita ini mencerminkan cerminan zaman itu, zaman sekarang ini sebenarnya juga bisa dilihat dari itu. Karena kaum Rohingya itu sebenarnya masih jadi pro dan kontra di mana-mana. Kayak pengungsian mereka itu masih Asia Tenggara tuh masih bingung gitu loh gimana cara mengurus mereka gitu. Jadi ya WS Jambek ini sangat-sangat realistis sekali menceritakan dengan brutal banget kayak gini loh sebenarnya imigran tuh hidupnya tuh begini gitu loh gitu. Oke. Terus selanjutnya masuk ke kan itu udah dari zaman. Jadi pengarangnya nih gimana gitu kan. Gitu. Oh iya, mungkin aku jadi pengarangnya ya. Gitu. Jadi aku pertama kali kenalan sama WS Jambek itu pas di Pujale. Pujale. Iya. Oh gitu. Pujale L. Pujale. Blok sendiri, selatan sendiri. Banget sekarang masih di Renov. Sudah di Renov. Terus Ya, itu kalau ceritanya apakah emang WS Jambek itu terinspirasi sama itu, nah itu kurang tahu juga. Soalnya tadi pas aku telepon yang angka itu istrinya katanya masih tidur itu istrinya. Bener ini? Bener mas? Aku mau tahu aku. Nah tapi mungkin ini sih kita bisa lihat korelasi antara cerpen ini dengan cerpen WS Jambek yang lain gitu. Soalnya aku baca cerpen WS Jambek yang lain tuh yang judulnya Hikayat Keranda Mayat kayaknya. Itu ceritanya tentang konflik antara peraturan adat dengan agama di kalau nggak salah Minangkabau. Nah, ceritanya kayak gitu. Jadi kalau kita lihat flow-nya si WS Jambek ini kayaknya dia emang suka mengangkat prosa-prosa yang berbau konflik gitu. Ya, jadi dia bahkan menciptakan konflik gitu kan, karena dia yang membuat karya sastra berarti membuat dunia sendiri gitu. Nah tapi bedanya dengan yang Urat Tangan Ayah ini, kalau yang Hikayat Keranda Mayat itu WS Jambek itu kayak membuat pembacanya dilema gitu. Sebenarnya yang benar dan yang salah itu siapa gitu. Nah apakah dari peraturan agamanya itu yang mengintervensi masuk ke peraturan adatnya, ataukah peraturan adatnya yang terlalu kolot gitu. Nah saya itu kayak gitu. Tapi kalau aku lihat WS Jambek di sini itu kayak dia benar-benar ada keperbiakan yang jelas gitu dari bahwa dia itu memihak tokoh aku gitu kan, tokoh utamanya kayak gitu. Tapi mungkin untuk yang pengungsi ini juga kalau aku lihat dia berpihaknya juga masih abu-abu gitu. Dia ingin memosisikan pengungsi ini apakah memang di situ mereka itu mengusik orang-orang asli di situ ataukah enggak gitu. Nah, itu dari pengarangnya. Mungkin kalau nanti lebih jelasnya aku tanya lagi, telepon lagi nanti. PJ aja. Sekarang bisa nggak? Iya, bangun Mas. udah bangun. Masih tidur. Iya. Tidur gelombang 2 Bel. Iya, saya Sastra lembur itu. Oh iya. Oh iya. Buat novel tadi. Walah, iya. Kasihan, ya udah beristirahat dulu. Iya, beristirahat. Deket ya gitu mas, deket banget ya. Iya. Ini kan. Oh. Selanjutnya kita lihat ke sejarah nggak sih? Itu masalah sejarah dan kondisi masyarakatnya. Oke, jadi yang ngomong ya. Jadi yang Iya, kamu yang ngomong mas ya. yang terakhir tuh kaitan sastra dengan sejarah. Jadi siapa Aduh, salah. Mas kayak. Itu sejarah banget tapi WS Jambek ini dalam ceritanya tuh nggak secara gamblang yang jelasin ini tuh dari kelompok mana, tapi seperti yang udah dijelaskan tadi berkenaan dengan kelompok Rohingya yang melakukan pengungsian ke tempat lain juga juga masalah-masalah yang dihadapinya ini berkaitan dengan sejarah banget mengenai Rohingya. Dia mungkin itu karena udah dijelaskan sebelumnya. Ini sih karena salah satu ada info gitu
apa ya nama bahasanya itu ada terus dari Tadi apa tuh? bawahan dari Myanmar gitu ya, apa namanya Pakaian lo adat. pakaian adat Oh, gitu, iya, lo betul, apa betul. ya lo pokoknya itu lah, pokoknya Iya, iya, kayak iya. sarung gitu kalau nggak salah. Iya apa gitu. Heeh, longi ya, longi. Gitu. Jadi kemungkinan besar memang West Memang Jambat sangat ini. erat hubungannya Mm-mm. sama maksud apa rohingya ini. Seolah-olah West Jambat juga mengarahkan kita ke sana soalnya. Iya. Kenapa nggak pakai istilah sarung aja? Iya, kenapa nggak pakai istilah sarung gitu? Malah pakai istilah Myanmar. Tuh. Nah, sekarang gimana? Sekarang gimana Mas? Mas Ya. host berdua mau gimana Ada Mas? lagi? Ini Atiko ingin Ayo silakan Mbak. memberi Iya, komentar. monggo, silakan. Maksudnya waktu banyak Mbak banget. terserah Mbak. Apa yang belum? Apa yang belum? Nama anaknya West Jambat. Bener. Kalau kamu bingung nanti biar dia menjelaskan. Atau opini Mbak deh gimana ceritanya ini gimana ya? Sebagai penikmat atau pembaca Iya. secara subjektif Karena aja. mereka nggak diterima Kalau enggak kita di tanya mana-mana. bapaknya. Iya, ayo Mbak. Ayo Mbak. Mereka nggak ada. Apa ya? Mereka emang nggak punya. Ini apa impresi kamu ketika membaca ini? gitu? Enggak. Apakah misalkan dibanding sama Terelie misalkan? Iya. Misalkan. Selalu. Misalkan. Jadi bandingan. Ya kita bisa membandingkan dengan apa aja. gitu. Betul, betul Mas, betul. Sama sih. Bumi manusia bisa. Bisa. Bandingan dengan apa Al-Qur'an ya. Mas. Ya kan kita apa aja bisa. Aduh, Mas. Aduh. Oh, tadi siapa tadi? Tapi emang iya sih bisa sama kayak karyanya Pram. Yang mana? Bisa kan dia emang kayak sejarah kayak gitu kan. Realisme juga itu. Terus kayak keadaan pas itu kayak gimana. Itu kan Pram kayak di Indonesia, keadaan pas di Indonesia. Jujur sedih banget sih ceritanya. Cerita Iya kan. urat tangan ayah ini sedih banget. Nggak expect. Gak expect, aku gak expect Mas ini bisa memberikan cerita yang sangat-sangat sedih gitu. Iya. Dan ini yang bakal gokil. Iya, soalnya aku kan baru buat story kan, siapa yang punya cerpen bagus ya, West Jambat itu nge-reply. Gitu. Kirim kan? Langsung dikirim. Dikirim. West Jambat, iya. Oh jadi ini sebenarnya tempat promosi, Oh iya. bukan mau marketing, mau marketing. Wah, harusnya jangan diomongin aja. Waduh. Gimana Mbak? Gimana? Gimana Mbak? Opini aja loh Mbak. Gimana dia? Apa ya? Mungkin dari bintang dulu. Bintang dulu gimana bintang? Apa nih? Ya apa Opini impresi aja. kamu ketika Impresi. membaca ini? Menurutku ya ini mencerminkan tentang kisah dari rohingya tadi dengan adanya pembuktian yang catatan di bawah Iya, itu yang catatan. tentang pakaian asal Myanmar itu kayak seperti yang tadi dibilang Mufri itu secara langsung itu apa ya WS Jamal itu mengekspresikan Iya. kita untuk langsung mengarahkan ke sana. Ke sana. Dan kita udah tahu juga kan rohingya tuh dari Myanmar dan kalau ya kita pikir pakai akal sehat kita juga pasti mikir langsung Iya, ke langsung ke situ kan. situ. Dan juga pengisahannya tuh apa ya sangat-sangat mendeskripsikan bagaimana memang keadaan yang saat itu terjadi gitu. Jadi ya tapi nggak tahu juga ya, tapi kalau menurutku Ya itu- asumsi ya, aja. itu emang merefleksikan itu. Terus tadi juga Mufli juga ngasih contoh lain hikayat Keranda Mayat itu. Keranda Mayat. Kalau kita lihat tadi flow-nya si WS Jambak ini kan memang suka bikin cerpen yang Iya. membawa konflik yang memang ada gitu. Iya. Kemudian diadaptasi dengan cara penceritaannya sendiri. Itu apa ya? Sesuatu yang Sesuatu yang keren gitu loh, Iya. kayak bikin kita tuh pembaca lebih berpikir lagi nih kira-kira ini bener apa enggak, jadi berpikir-pikir dibuat bingung gitu. Terus di cerita ini kan alurnya kan maju mundur maju lagi kan, dibukanya kan dengan Iya, si perempuan itu lagi lagi ngamen tali. nyuci tambaknya itu, Nah. terus ditutup lagi dengan dia melakukan aksinya. Itu bikin kita jadi mikir ini dia yang pengungsi aja nih yang udah apa ya sekiranya dijahatin gitu sama sesama pengungsi juga dianya balik jahat lagi gitu ke sesama pengungsinya ini. Jadi bikin kita lah ini kok dia Iya. begini, dia udah digini kok begini. Jadi Buat rancu yang mana yang baik? iya, Iya. bikin rancu ini yang baik yang mana nih. Jadi kayak ya
Mungkin ini bukan tentang baik dan buruk gak sih? Baik dan iya bukan. Ya. Bukan baik Ya. dan buruk. Oh ya sama itu juga yang perempuannya kan udah Yuk. ya, kan diskusi ini kan dia pakai kerudung gitu kan. Iya. Iya. Nah, Ini itu musim dia. ya kayak gitu. Musim. Muslim Rohingya. Oh, muslim. Dia langsung dengerin. mikirnya ke situ itu loh. Iya betul. Berarti itu juga ada kaitan sama atribut agama, Mas. Iya. Iya. Masa yakin Umumnya gitu di sih mas? masyarakat. Oh, masih banyak. Jen. Saya kira mau mengarahkan diskusi ke sana. Iya loh. Oh. Tiba-tiba gitu. Itu next episode. Next episode gitu. Kalau mau lanjut Request komen di bawah. Atau enggak Mbak Aida harus komen juga. Iya, betul. Mau lanjut apa enggak? Mau head speech juga nggak apa-apa. Ini jelas formatnya gitu. Spontan. Wuih. Dan ada lagi yang mau menambahkan mungkin dari diskusi kita saat ini? Apa ya Mbak? Ada yang mau menambahkan? Gimana? Mau nanya. Mau nanya apa? Dia mau nanya. Yang tadi, nah kan Rohingya tuh dari Myanmar. Nah mereka kan selalu ngungsi-ngungsi tuh. Tapi mereka kalau balik ke Myanmar nggak bisa kan? Kenapa mereka nggak diterima gitu loh? Kan mereka dari Myanmar. Sebenarnya mereka lahirnya di mana? Myanmar kan? Nah aslinya di mana? Kayak gitu. Nah. Cari di beritanya Pak. Sebenarnya ada sih berita-berita yang kayak kita belum tahu ini bener atau enggak karena katanya di Myanmar sendiri menurut mereka kaum Rohingya ini Diskriminasi. iya Intinya diskriminasi. diskriminasi gitu. Dari mereka juga dari orang Myanmar sendiri juga kata mereka menganggap kaum Rohingya ini meresahkan. Jadi kayak sebenarnya masih pro dan kontra. Jadi kita nggak tahu sebenarnya apa sih yang terjadi. Tapi kalau misalnya mereka kesana juga mereka balik lagi ke Myanmar didiskriminasi jadi kayak sama aja gitu loh. Jadi kayak balik lagi itu bukan opsi yang bakal mereka pilih pastinya gitu. Kesian memang. Iya emang. Itu sedih banget sih ya Mas ceritanya. Makasih ya Mas. Thanks. Masih Mas. Mbak bangun. Oke. Mungkin kalau pembahasan tentang Myanmar nanti kita bikin video sendiri. Anjir. Di bawah kalau mau komen. Ya, baik. Oke. Ya, jadi ini udah naik nih mataharinya ini Mas. Panas. Kasihan kamu. Jadi Jadi mungkin apakah udah langsung di ini aja Kesimpulan saja. mungkin kita masuk kesimpulan aja kali Mas ya. bukan saya ya meskipun aku nggak terlalu banyak nyatet ya ini ya cuman intinya saya tadi melihat dari diskusi yang mengalir ini tuh sudah kan tadi kita dari WS Jambak ini yang berjudul Urat Tangan Ayah itu udah sangat ini ya udah sangat menurut saya secara pribadi itu pas sekali ketika dikaji dengan teori sosiologi sastra entah teori sosiologi sastranya punya siapa tapi intinya spektrum itu udah sangat cocok gitu ya karena memang si Urat Tangan Ayah ini berdasarkan diskusi kita tadi itu sangat mengangkat isu sosial ya maksudnya kayak memang konfliknya itu di situ gitu jadi ketika dibedah menggunakan teori sosiologi sastranya si siapa tuh namanya Sialan. Alan bukan sialan Mas. itu yang membaginya menjadi 3 yaitu cerminan refleksi zaman habis itu proses produksi kepengarangan dan hubungan dengan sejarah atau kondisi masyarakat itu sangat banyak ditemukan dalam diskusi ini ternyata dari teman-teman itu tadi bahwa sangat merujuk pada referensi kejadian real yang terjadi di Aceh ya yang mana banyak di sana itu kedatangan pengungsi dari Rohingya dari Myanmar. Oke. Dan ya itu sangat lekat sedemikian sehingga kayak kita atribut-atributnya pun kayak kita langsung ketika membaca di ceritanya Urat Tangan Ayah ini langsung merujuk ke sana gitu secara otomatis gitu kan. Jadi memang bisa dikatakan memang benar ini refleksi dari kehidupan atau kejadian nyata gitu dan seperti itu ya dan tadi ada malah kita sempat membahas agak panjang tentang nggak agak panjang sih Secukupnya. tentang Rohingya juga jadi memang berarti kita meyakini bersama-sama di forum ini kalau
memang apa si BS Jambak itu merujuk ke sana gitu. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi sama Mas Mufti Iya. ya. Nanti telepon Mas, Iya. telepon. Siap, Ya, siap. apakah kita benar atau enggak mengasumsikan ini gitu ya. Tapi ya kita sebagai pembaca, POV pembaca itu memang banyak menangkap kesamaan-kesamaan itu gitu. Mungkin itu sih yang dari saya ya. Terus apalagi mungkin dari Bintang mau menambahkan? Gimana bilang? Ya sama sebenarnya kayak Mas El. Sama. Intinya Saya juga sama. cerpen ini ya cocok banget buat dikaji sebelum dianalisis dengan teori sosiologi sastra lain. Entah pakai punya siapapun ya sebenarnya. Tapi tadi kita pakai yang si Alan ini dengan 3 pendekatan tadi apa? Tadi ada sejarahnya, Ada. kaitannya sama pengarang, terus Sama cerminan. dari yang ada gitu. Jadi ya intinya gitu sih. Ya, Sangat-sangat. intinya gitu. Ya, intinya gitu aja udah dijelasin tadi semua. Oke. Mungkin untuk membahas tadi kan yang masih minim itu ini ya, yang dari kepengarangan. Misalkan informasi kita sangat terbatas gitu. Iya, Jadi nanti mungkin kontak lagi. Oke. Nanti mungkin Kita ngobrol aja, ngopi aja kita. Iya. Betul, betul. Oh, bikin obrolan Dan sendiri. di video selanjutnya. Video Iya, di video selanjutnya. Banyak banget aja utangnya. Ini ada berapa tuh tadi? Udah banyak utangnya. Ditagih beneran. Nanti UAS Pak. Iya. Jadi mungkin Beneran. apalagi sudah itu dulu aja berarti ya. Diskusi kita pada sore hari ini. Iya, pada Sore. pagi pagi Mas, pagi. Jauh banget deh. Iya, iya, banget. Mungkin yaudah sih tutup gimana? Udah, tutup ya, Udah ya. Ya ini udah tertutup kok. Terima kasih terima kasih banyak. teman-teman semua. Terima kasih Mbak Aida Sudah menonton. semuanya. Dadah. Terima kasih PS Jambak. Nanti di tag ya. Tek tek.